Ini adalah smartphone besutan yang diklaim Realme mempunyai kualitas kamera dan baterai yang ajaib. Dengan tagline-nya, Quad Camera Battery King. Memang sebagus apa sih kamera dan baterai HP ini? Mari kita buktikan. Bersama saya Gangsar, dan ini adalah review dari Realme 5i. Let's go! Realme 5i rilis resmi di Indonesia pada Januari tahun 2020 yang lalu. Mempunyai dua jenis warna, yakni Forest Green dan Ocean Blue. HP ini sempat booming kala itu di kelas smartphone entry level, karena mempunyai kapasitas baterai besar yang bisa digunakan bocil FF ngegame seharian. Realme 5i di awal perilisannya dijual dengan harga 1,8 juta untuk varian 3/32 GB, 2 juta untuk varian 4/64, dan 2,3 juta untuk varian tertingginya 4/128 GB. Unit yang sedang saya pegang ini adalah varian Forest Green dengan penyimpanan 4/64 GB. Untuk harganya sekarang sudah turun di kisaran 1,7 juta saja. Realme 5i mempunyai panjang bodi 164,4 mm dengan lebar 75 mm, tebal 9,3 mm, sementara beratnya adalah 195 gram. Standar HP zaman sekarang banget. Material bodi yang digunakan adalah polikarbonat. Di bagian depan HP ini terdapat layar berukuran 6,52 inci beresolusi 720x1600 pixel dengan kerapatan pixel 269 ppi. Panel yang digunakan adalah IPS, sementara kaca yang digunakan adalah Corning Gorilla Glass 3. Lalu ada kamera depan beresolusi 8 megapiksel dengan model tetesan embun. Sangat pasaran penampilannya dan tidak ada hal yang bikin spesial. Memandang layar HP ini cukup nyaman. Dilihat di bawah sinar matahari juga masih bisa kelihatan dengan brightness maksimal tentunya. Mungkin kamu sedikit bertanya-tanya apakah bezel bagian bawah HP ini setebal itu seperti di footage ini. Tentu tidak. Unit yang sedang saya pegang ini sudah terpasang tempered glass, tapi mbak-mbak counter yang masangin sepertinya kurang teliti. Dia malah nempelin tempered glass yang ukurannya kecil. Hasilnya jadi gini. Sialan emang. Di bagian atas HP ini tidak terdapat lubang apapun. Di bagian bawah ada lubang audio jack 3,5 mm, ada lubang mikrofon, lubang charger yang masih micro USB, dan lubang speaker mono. Di bagian samping kanan ada tombol power, dan di bagian samping kiri terdapat slot untuk 2 nano SIM dan 1 micro SD. Beralih ke bagian belakang HP ini mempunyai back cover yang nampak bersinar dari pojok kiri. Bertekstur juga. Tekstur ini lumayan berguna supaya HP tidak mudah terjatuh karena licin, dan tentu saja menghindari bekas cap sidik jari. Mempunyai susunan kamera sebagai berikut. Paling atas ada lensa ultra wide angle 8 megapiksel, di bawahnya ada kamera utama 12 megapiksel, di bawahnya lagi ada lensa depth sensor 2 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Di luar frame kamera ada LED flash yang di bawahnya terdapat tulisan AI camera. Lalu di bagian tengah ada sensor sidik jari yang kecepatannya sudah lumayan banget. Dan terakhir di bagian pojok kiri bawah ada tulisan Realme. Secara keseluruhan desain belakang Realme 5i menurut saya lumayan bagus. Saya suka terutama pada efek sinarnya. Feel menggenggam HP ini juga cukup nyaman, tidak berat dan tidak terlalu ringan juga. Realme 5i menggunakan chipset Snapdragon 662, GPU Adreno 610. Penyimpanannya bervariasi, yakni 3/32, 4/64, dan 4/128. Baterainya 5000 mAh. Inilah hal yang menjadi unggulan dari HP ini karena baterai berkapasitas 5000 mAh untuk HP kelas entry level pada tahun 2020 masih bisa dibilang cukup jarang. Kalau tahun sekarang sih sudah banyak banget. Untuk ketahanannya akan saya bahas nanti. Lalu HP ini masih mendukung sinyal 4G, belum 5G. Skor Antutu benchmarknya ada di 170 ribuan. Untuk performa harian tentu saja lancar jaya. Dipakai untuk sosmedan, browsing, streaming, dengerin musik, HP ini bisa melibasnya tanpa ragu. Multitasking sedang-sedang saja juga aman. Dipakai untuk ngegame yang ringan juga lanjai. ML bisa dimainkan di settingan grafis tinggi. FF bisa dimainkan di ultra high. Sementara PUBG saya sarankan untuk dimainkan di settingan grafis smooth. Untuk Genshin Impact, wassalam saja. Suhu setelah dipakai ngegame, HP ini mentok di hangat saja. Tidak sampai panas yang membuat tangan tidak nyaman. Lalu untuk ketahanan baterai, walau dipakai untuk pemakaian yang lumayan sering, HP ini bisa bertahan seharian dari pagi sampai malam. Namun jika terus-terusan digunakan untuk ngegame tanpa henti, baterainya bisa lebih cepat habis, sehari bisa 2 kali ngecas. Yah, ternyata tidak semenakjubkan itu ketahanan baterainya. Untuk lama ngecas, dari 10 hingga 100% hanya dibutuhkan waktu 1,5 sampai 2 jam saja, dengan menggunakan charger bawaan yang mendukung pengisian 18 watt. Sensor-sensor di HP ini standar saja, ada accelerometer, gyroscope,
proximity, kompas, dan lainnya. Buat yang belum tahu, sensor accelerometer adalah sensor yang mengatur orientasi HP kita. Sensor ini dapat kita rasakan kegunaannya ketika merotasi layar dari portrait ke landscape. Kemudian ada sensor proximity. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi apakah ada benda yang dekat dengan HP dengan cara menembakkan laser inframerah. Fungsinya bisa kita rasakan saat sedang menelpon. Ketika HP didekatkan ke telinga, maka layar HP akan otomatis mati untuk menghindari sentuhan yang tidak diinginkan. Realme 5i belum punya sertifikasi IP68, jadi kamu harus lebih berhati-hati dengan air. Namun jika percikan air kecil biasa sih harusnya baik-baik aja. Selama penggunaan saya tidak pernah mendapat kendala apapun terkait hardware HP-nya. Namun charger bawaannya menurut saya sangat mudah rusak dan melengkung. Kualitas speaker HP ini bisa kamu nilai sendiri. Menurut saya, suara yang dikeluarkan sedikit cempreng, mungkin karena masih belum dual speaker. Realme 5i yang sedang saya gunakan menggunakan sistem operasi Android 10, namun saat dulu perilisan, awalnya menggunakan Android 9. Selama penggunaan, saya seringkali merasa kurang nyaman saat ngegame karena sering terpencet tombol home sehingga mental keluar, dan pernah juga sekali kejadian saat menyalakan perangkat tertahan di logo untuk waktu yang lama. Itu jelas cukup membuat saya panik, namun selain itu sih nyaman-nyaman aja. Beralih ke sektor kamera, ini adalah beberapa hasil jepretan Realme 5i dengan menggunakan kamera belakang settingan auto. Menurut saya, foto yang dihasilkan memiliki saturasi yang sangat tinggi dan bisa dibilang ekstrim. Ini membuat foto nampak seperti sudah diedit dan menghilangkan kesan natural. Tetapi untuk kedetailannya memang lumayan. Di dalam kondisi low light, foto yang dihasilkan lumayan terang, namun tidak seterang kamera Vivo Z1 Pro. Dan noise-nya juga masih banyak. Untuk kamera depan cukup bagus, detailnya dapat dan saturasinya tidak ekstrim. Namun saat low light kurang banget, noise di mana-mana. Untuk perekaman video, kamera depan dan belakangnya sama-sama bisa merekam hingga resolusi Full HD 1080 30 frames per second. Hasilnya lumayan bagus dan stabil. Dynamic range-nya juga oke. Namun untuk kamera depan, hasil perekamannya sih memang stabil, tetapi terlalu ngezoom. Saya sudah menjauhkan tangan sampai siku dalam posisi lurus, tapi tetap saja muka semua yang kelihatan. Sampai di titik kesimpulan, kalau saya ditanya apakah masih layak di tahun 2022 dengan budget 1,7 juta membeli Realme 5i, menurut saya kurang, karena Realme 5i termasuk HP lama, mesin dan performa yang diberikan juga serba nanggung, jelas sudah ketinggalan ketimbang HP-HP sekarang dengan harga serupa. Kalau saya sarankan sih 1,7 juta untuk beli Poco M3 saja, second juga tidak apa-apa. Namun jika kamu memaksa untuk membeli Realme 5i ini juga tidak masalah. Dengan harga 1,7 juta, kamu bisa mendapatkan HP dengan baterai yang lumayan awet, ngecasnya cepat, dan kata bocil FF, layarnya licin, jadi mudah untuk headshot. Ya, jadi seperti itulah video review saya mengenai Realme 5i ini, mantan HP idaman untuk kelas entry level. Tonton video review Sony PlayStation 3 atau PS3, konsol dengan grafik menawan yang harganya kini cuma 1,5 jutaan. Menarik banget untuk dimiliki. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang dunia gadget yang akan saya upload rutin seminggu sekali setiap hari Senin. See you next time dan bye.